pami pradin pengaosan ngajine pragat bubar mripate masih merem durung buka wis gak usah digugat digotong baning kuburan sebelah kanan beres. Mungkin apa badan? Iki para syekh para rasul ada oknum Habib yang bicara seperti itu. Oknum Habib sing ngendika kalau tidak ada Habib Indonesia tidak merdeka. Ini adalah ngedabrus, orang benar kafat, orang benar bohong. Kenapa tan? Buka sejarah para syekh para rasul. Kaum habaib itu didatangkan. Siapa mendatangkan? Belanda. Yang mendatangkan Habib siapa? Londo. Berarti sampai ngelek-elek Gus dasmu ngelek-elek apa? Iki bicara data. Ente ngomong sembarangan, buka datanya. Ternyata mereka yang didatangkan oleh Belanda, buka sejarahnya Pak Agus Sunyoto. 1832 Belanda mendatangkan Hadramaut, orang-orang Yaman, orang-orang Habib datang di Indonesia. Kemudian begitu datang di Indonesia para seluruh ngangge nopo, ngangge kapal, kapale sopo, kapale Londo. Bayar ora bayar gratisan. Ratusan ribu orang datang gratisan. Toko Indonesia arep opo? Arep kerja ning sapa? Kerja ning Londo. Dibayar ning sapa? Ya dibayar ning Londo. Habaib Dugi dijemput oleh Belanda. Kemudian tidak bayar di kapalnya, digratiskan oleh Belanda. Kemudian juga sampai di Indonesia dibayar pekerjaan oleh Belanda, dikasih duit oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda. Ada yang jadi kapiten, ada yang jadi mufti, termasuk mufti Utsman bin Yahya, mufti Belanda untuk Betawi. Termasuk juga yang lainnya jadi pekerja-pekerja sipil yang ada di perkantoran pemerintah Hindia Belanda. Mereka datang dipekerjakan oleh Belanda, mereka datang digaji oleh Belanda, termasuk para serek para setulus demawon. Mereka datang kemudian dikasih tanah oleh Belanda. Tanah sopo, tanah Londo, tanah Londo sing ngendi? Dari ngerampas saking bapak tuane sampean. Mereka didatangkan oleh Belanda, digratisi oleh Belanda, orang bayar tiketnya. Sampai di Indonesia kerja di batang Belanda, diparingi yotro di batang Belanda. Kemudian para seluruh dikasih uang oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih rumah oleh Belanda. Ini semua dijamin oleh Belanda. Kira-kira antene bapak tuane sampean pengen merdeka saka Belanda? Kira-kira Habib itu luwih melu ning Belanda apa melu marang bapak tuane sampean? Jawab. Bapak tua sampean apa melu marang Belanda? Belanda napa bapak pejuang Indonesia? Ini logika sampean sing pinter jadi gorong sampean. Nek ono Habib ngomong kayak gue tanpa intak kata Habib Indonesia tidak merdeka. Orang usah ragu-ragu gablok sampean itu bener gitu. Kenapa tan? Ini menciderai daripada para pahlawan, seolah-olah pahlawan kita itu diremehkan, seolah-olah yang berjasa itu Habib. Ndasmu sing ngendi sejarahmu kowe. Aja ora tegas kok. Sampai wong Indonesia kudu tegas mengenai para rasul. Aja plintat-plintut. Gina apa mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Ora bener. Sedangkan sing jadi masalah apa? Sing jadi masalah pada waktu pergerakan setelah pergerakan Diponegoro Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 iku para profesor kerugian Belanda sangat luar biasa dan Profesor Dr. Sunuk Hogronya mengatakan bahwasanya perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh para syarif dan para sayyid. Berarti Profesor Dr. Sunuk Hogronya Belanda sudah mengakui bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh para syarif, para sayyid. Sopo syarif kali sayyid? Syarif kali sayyid adalah putune Kanjeng Nabi sing ana ning Indonesia. Margi putune Kanjeng Nabi syarif bari sayyid kawin bari wong Banjarnegara, akhirnya dua anak irunge pesek goek. Mung katoke mung ketoke apa ketoke bolongane tok. Gak ana irunge blas Arabe pun ical. Kenapa betul? Maka para
para Rasul untuk meredam daripada perjuangan para syarif dan sayyid untuk memerdekakan diri dari Belanda. Maka kemudian orang Belanda, pemerintah Belanda mendatangkan kaum Ba'alwi dari Hadramaut dan di branding di depan kalian, diklaim depan kalian, ini loh cucunya Rasulullah yang asli ini. Kalian matanya buta semua, dilihat orangnya tampangnya tampang Arab, lebih besar, lebih gagah, lebih ganteng, buta semua orang Indonesia. Ini diharapkan apa? Diharapkan perjuangan Indonesia tidak akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Tapi pada waktu itu para seluruh Indonesia malah meraih satu kesuksesan, bahkan bisa merdeka dari Belanda. Itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asli para cerita itu adalah para seluruh setelah Belanda sampun lunga, setelah Belanda sudah pergi, ternyata sisa antek daripada Belanda masih disisakan di Indonesia. Sama kaum Ba'alwi dari habaib. Milo seneng kebosi Indonesia kowe wong. Habib kadang-kadang kebosi Indonesia. Saya minta kepada kalian kalau betul-betul bangsa Indonesia, kalau ada oknum Habib atau siapapun sing gembosi negara Indonesia, membosi negara kesatuan Indonesia, bergerak kalian lawan mereka, jangan sampai diam kali. Kinamatan. Iki melongone sampean melongo ngerti apa melongo keter sampean. Sampean melongo gawe keter nyong sing deleng sampean. Nggih napa mboten? Jadi udah bener. Mino para serek para sedulur, sing sampean kudu paham, sing jenenge Habib kali Syarif kali Sayyid beda. Kira mboten? Napa bedane? Bedane nek Habib niku asale saka Hadramaut Yaman. Disebut Yaman, zaman sak menika Hadramaut termasuk Yaman. Zaman Rumiin Hadramaut tidak termasuk Yaman. Hadramaut termasuk Yaman niku dimasukkan oleh Inggris abad ke-19. Hadramaut dan Tarim yang ikut dimasukkan dalam Yaman. Sebelum abad ke-19 termasuk zamannya Kanjeng Nabi, Hadramaut kali Tarim belum termasuk Yaman. Belum masuk ke Yaman. Jadi lek Kanjeng Nabi donga Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Gusti kula nyuwun barokai panjenengan kangge Syame kula kali panjenengan, Syam niku Irak Syria termasuk Yamane kula kabeh. Gusti Allah apa Kanjeng Nabi nyebut Yaman dumateng hadise supados dibarokai dumateng Gusti Allah. Ingat, Yaman pada waktu zamane Kanjeng Nabi belum termasuk Hadramaut dan Tarim, sedangkan Habib anane orang ning Yaman tapi ning Hadramaut kali Tarim tidak termasuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Bila para seluruh orang Yaman zaman sekarang banyak tidak setuju terhadap pergerakan para kaum Hadrami yang ada di Hadramaut, golongan Habib banyak yang tidak setuju. Kenapa? Sebab karena orang Hadramaut orang Yaman sudah tahu bahwa orang Hadramaut yaitu kaum Ba'alwi, mereka adalah kelompok Yahudi yang masuk Islam dan kelompok Yahudi yang ngomongnya cari kayak gue, cari wong Yamane nggak tahu kemasukan setan dari mana kok mereka mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Sing luwih parah wong Indonesia percaya kabeh. Maka dari itu banyak pengikutnya orang Indonesia dan orang Malaysia. Ini di Malaysia juga lagi problem. Wong Indonesia niku nang Habib, ning kiai ora gelem regani, nang Habib ku bagian wonge bodoh ora bisa ngaji. Anggur ngomong kasar, akhlak orang anak agama orang duwe, tapi ya dicium-cium kakinya, dicium nanti dicium dasmu. Nek umpame patung nganggo madrasah, damel madrasah susah sangat. Di dalam patungan orang gelem ono masjid rusak pura-pura orang ngerti. Dijane ku duit bayar, patungan seyuta, setunggal yuta upe masyaallah rewele 3 wulan ora gaprakat. Wawel terus. Tapi ini nganggo Habib ojo boros 1 juta, 30 juta monggo nganggo Habib. Ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kalian sudah buta matanya dengan framing Belanda. Mereka dianggap cucunya Rasulullah, maka dirungkat marah Gusti Allah Ta'ala. Bukan rekayasanya. Ternyata mereka bohong, nasabnya nasab palsu. Paham nang mboten? Udah kula nyritakaken kepripun cara nasab palsu pripun. Wah, ngantos jam gangsal ora berangkat-berangkat.
Nah, aku kuat ora Gus, aku tak kuat. Tapi nek ningali sampean sing piot-piot malah tambah merem kabeh, malah aku ora kuat ningali sampean. Gina mboten? Para sedherek para sedulur saya mawon. Iki para sedulur. Habib itu adalah saking Yaman. Keturunane Syekh Alwi. Syekh Alwi milo disebute Ba'alwi, keluargane Syekh Alwi. Milo panjenengan nek ngendika Habib aja Ba'alawi, li lame aja difathana, Ba'alawi ora, tapi Ba'alwi. Mereka mengklaim dirinya Alawiyun, lame difathana Alawiyun, nisbatun ila aliyin, nisbat dumateng Sayyidina Ali. Sampai buka kitabun nisbat wonten dumateng Ibnu Aqil sareng Alfiyah Ibnu Malik. Ini para rasul seolah-olah mereka adalah cucunya Sayyidina Ali. Padahal mereka itu sebetulnya bukan cucunya Sayyidina Ali. Mereka adalah kaum Yahudi. Bapake embo apa? Mbae jenenge Alwi. Ba'alwi. Ojo Ba'alawi. Ini para rasul Ba'alwi ini mengaku cucunya Rasulullah. Di mana-mana mendoktrin khususnya teng Indonesia. Nek teng Yaman pun boten laku. Para rasul maka ada 3 kajian. Satu adalah kajian nasab data, ilmu nasab, sejarah, biografi tentang masalah nasab mereka. Ternyata nasab mereka palsu, nasab mereka tercangkokan, orang nyambung yang dilakukan oleh pakar keilmuan ilmu nasab khususnya Ki Imaduddin Al-Bantani. Nomor 2 adalah secara filologi. Profesor Dr. Manahim Ali niku para sudah membuktikan bahwasanya Ba'alwi secara filologi Habib mustahil putune Kanjeng Nabi, mustahil, ora pas baru filologi. Nomor kaping 3 yaitu adalah tes DNA uji laboratorium. Uji laboratorium para seluruh sing ana ning awake Habib dhewe. Nyuwun sewu, kalau sebab data sejarah bisa dipalsukan. Nyuwun sewu, manuskrip bisa dipalsukan, tapi data yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Habib ora mungkin bisa dipalsukan. Besok Gusti Allah dicukut di antara fisiknya, dicukut jasadnya, dites DNA lebih daripada 190 orang, bahkan mungkin 200 orang, termasuk yang ada di Indonesia dari berbagai macam marga. Marga bin Yahya, marga Asy'agaf, Al-Atas, Al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar, Al-Murahela, termasuk juga para profesor napa namine, termasuk bin Smith, bin Syihab, termasuk Al-Kaf. Niku ternyata sudah dibuktikan, termasuk juga Al-Atas juga sudah dibuktikan, termasuk bin Hafid juga sudah dibuktikan. Ternyata secara genetika mereka boten ngepas sarang genetikane Kanjeng Nabi. Genetika Kanjeng Nabi kanan, genetika Ba'alwi Habib ngiri. Kepanggih apa mboten? Kepanggih apa mboten? Maka dari itu secara genetika uji laboratorium Profesor Dr. Sugeng Siguratolan sanese ngendika bahwasanya Ba'alwi Habaib mustahil dadi putune Kanjeng Nabi, mustahil sebab genetikane mboten sami. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Lah para sedulur, dari 3 kajian keilmuan ini ora pas. Mila para sedulur diki jenenge kajian nasab bil ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ojo lok berpegang teguh kepada sesuatu sing panjenengan boten gada ilmu. Ilmune sampun dibuka marang Gusti Allah, ilmune sampun dibuka marang dumateng Gusti Allah, dumateng pangeran. Maka kula sareng panjenengan secara filologi sudah ada, data nasab sudah ada, termasuk juga secara kajian genetika sampun wonten. Maka kula kali panjenengan boten angsal secara ilmiah menyebut Habib putune Kanjeng Nabi, boten angsal. Jadi ya jangan siapa saja orang Banjarnegara yang mengatakan Habib cucunya Rasulullah, dosa besar. Man idda'a ila khairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya yang bukan pada bapaknya, nopo malikan Kanjeng Nabi, dia mengerti masalah itu, fal jannatu alaihi haram, surga haram bagi dia. Udah sampai-sampai jadi muhibbin Habib orang mlebu surga, sampai ada yang kono boten mlebu surga, naudzubillah min. Maka dari para sedulur kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya kasemoten. Nomor selanjutnya napa nggih?
Dan seumpama ono kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal Islam. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal agama. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal Allah, tidak kenal anjing Nabi. Ini adalah kadzab, buhtanun mubin. Ini adalah dusta yang dilakukan oleh oknum Habib semua benar. Kita harus bicara sebagai tegas depan kalian supaya kalian melek semua. Kenapa? Buka data sejarah. Ngomong itu dari data sejarah. Habib datang abad ke-19. Abad ke-19 Indonesia sekedar mali merdeka. Abad ke-19 pada waktu itu sudah zamannya Basim Asy'ari. Sedangkan Indonesia pada waktu Habib datang pertama kali abad ke-19. Habaib itu baru menginjakkan tanahnya di Indonesia. Sejarah sudah mengukir bahwasanya Indonesia ratusan tahun yang lalu sudah memiliki peradaban Islam sing luwih hebat ketimbang peradaban Habib, lebih hebat daripada peradaban Hadramaut dan Tarim, bahkan lebih hebat daripada peradaban Yaman. Indonesia sudah pernah memiliki kerajaan Majapahit Islam. Indonesia sudah memiliki Mataram Islam, Pajang Islam, Kesultanan Demak Bintoro, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten, Kesultanan Samudra Pasai. Termasuk juga Kesultanan Brunei, Ternate, para kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Maluku Islam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan Islam. Poros sedurunge Habib tekoni Indonesia, iku menurut data sejarah Indonesia sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat daripada peradabannya Habib, lebih hebat dari peradaban Yaman, lebih hebat daripada peradaban Hadramaut dan Tarim. Makanya Habib ngendiko, kalau tanpa Habib Indonesia tidak mengenal pangeran, tidak kenal kanjeng Nabi, orang kenal agama. Ini adalah kadzab, pembohong besar. Ono sing ngeyel kamplengan marang sampean. Kurang ajar dia, suul adab. Ini orang suul adab terhadap leluhur kula kali panjenengan. Maka dari itu para sahabat jangan ragu-ragu sampai berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang ngake kanjeng Nabi. Ini betul. Maka dari itu para sahabat para sedulur, kalau kali panjang siapkan istilah yaitu dumateng Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Panjenengan harus siap menjadi benteng negara, benteng Nusantara. Sadarkan seluruh orang-orang muhibbin yang sama-sama bangsa Indonesia, sadarkan. Kemudian juga situs-situs sejarah, silakan kalian catat. Kemudian juga mursyid tarekat seperti kayak Muhammad Aziz, Mbah Muhammad Aziz Abdul Khalik ini adalah orang yang sangat penting karena mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nggih. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah niki termasuk bagian mangke tarekat Syatoriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Syadziliyah. Kinamadan, termasuk tarekat juga tarekat Junaidiyah, termasuk Khalwatiyah, termasuk juga tarekat Hamidiyah, termasuk tarekat juga Junaidiyah, termasuk tarekat Surdiyah. Niku para seluruh niki monggo kula sareng panjenengan mursyid tarekat itu dipun kempalaken niki perjuangan wali songo Indonesia bagaimana caranya Banjarnegara ini jangan sampai kemasukan pengaruh-pengaruh Ba'ali sing ora bener. Kalau Ba'ali masuk mental, Ba'ali masuk mental, Ba'ali mental. Oli urip tapi aja macam-macam. Jangan berani-berani merubah sejarah, jangan berani-berani bicara yang tidak sopan. Kalau bicara tidak sopan, ingat mereka bukan cucunya Rasulullah, mereka bukan siapa-siapa. Mereka orang yang datang ke Indonesia mencari kerja, mencari kehidupan, karena di tanah mereka tidak ada apa-apanya. Di tanah mereka tidak ada peradabannya. Di tanah mereka ekonominya hancur karena perang terus dan kemiskinan ada di mana-mana. Maka mereka lari ke Indonesia mencari kenikmatan dunia. Maka dari itu harusnya mereka bersyukur kepada bangsa Indonesia. Tapi kalau mereka menjelek-jelekkan bangsa Indonesia, presidennya dijelek-jelekkan, kiainya diremehkan, semuanya dihina, tolong sampean jangan diam. Bangsa Indonesia kaplokan juga cangkem kayak orang bener. Faham namadan? Wis, kayak kue bae, bokatan sampean podo pingsan kabeh mengkono aku. Kita mbaten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك
وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Panjenengan kepengen ngertos putuhe Kanjeng Nabi? Pengen ngertos mboten? Cucunya Rasulullah itu bukan Habib. Cucunya Rasulullah sinten? Kiyaine panjenengan sing wonten dumateng Banjarnegara. Ada satu analisa mengatakan 99% Kiai Indonesia mengandung darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah, salah satu dakwah Wali Songo dan para sayyid, para syarif yang asalnya dari Hijaz, datang ke cucunya Rasulullah adalah mengalirkan darah kenabian di Nusantara, kawin kali tiang Jawa. Milo sayyid bari syarif niku irunge blesek-blesek, kulite busem, ora ganteng, ora gakoh kaya Habibe, tapi ingat di dalamnya ada darahnya Rasulullah. Hati-hati. Maka dari itu Ba'al Habaib, wong Yahudi ngaku cucunya Rasulullah di depan orang Hadramut bisa menang, di yang lain bisa menang, tapi di Indonesia jungkel. Karena apa? Mereka tidak paham kalau kiai-kiai yang ngajar di kampung-kampung khususnya kiai NU, mereka itu adalah cucunya Rasulullah yang asli. Mereka ngaku cucunya Rasulullah, memalsu-malsu yang asli. Gusti Allah pentu, maka dihancurkan dari Sabang sampai Merauke. Benar habaib niku sing model kayak kue ku makhluk terkutuk sing orang Indonesia we. Kira apa mboten? Maka dari itu kula wangsul, ayo wangsul dumateng kiai-kiai. Nggih. Kiai panjenengan cucu Kanjeng Nabi niku. Tingali mawon Kiai Abdul Kiai Muhammad Aziz bin sapa? Bin niki bin Wali Songo, bin Singa bin Sunan Giri, bin Sunan Kalijaga, bin Sunan Bonang, bin Sunan Kudus, bin terus Sunan Gunung Jati. Kira mboten? Syarif Sayyid. Di Indonesia syarif dengan Sayyid itu bukan ribuan, jutaan Sayyid dengan syarif. Cuma Sayyid syarif niku dafnul wujud, ora gelem disebut syarif sebab resikonya gede. Satu resikonya adalah nanti barangkali amal perbuatan akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah, nanti malu. Nomor dua, takut dikultuskan orang-orang. Kalau dikultuskan orang, akhirnya dia senang, akhirnya rusak agamanya, rusak akidah syariatnya. Kenapa badan? Itu juga yang namanya syarif dan Sayyid itu nggak mau disebut tuh. Nah ini Ba'alwi kadang-kadang lok ngaku-ngaku betang-tang peteng-teng dasmu guntul ke wong keplu kena sisan. Kino mboten. Nah iki tiyang Yahudi jadi yang membranding di antaranya di Indonesia yang membranding bahwa mereka cucunya Rasulullah adalah Belanda. Bahkan ada bukti otentik sejarah bahwasannya itu adalah Utsman bin Yahya sebagai mufti daripada Belanda untuk Betawi itu pernah meminta kepada Belanda dan Profesor Dr. Sulukogronnya meminta juga kepada Belanda supaya Ba'alwi disayyidkan, disyarifkan. Jadi mereka pengen disebut sayyid, maka sekarang juga ada Habib yang menyebutnya sayyid. Tanggung jawab dunia akhirat. Wong Yahudi kok ngaku sayyid bari syarif sing ngendi jebule watek beda. Kira mboten. Jadi sampean kabeh orang Jawa harus tahu bahwasanya mereka didatangkan dalam rangka meredam pergerakan para sayyid dan syarif. Sayyid dan syarif sapa? Kiyaine sampean. Ojo didelok nih, sampun didelok irunge blesek nggih. Ilmune pinter, Qur'ane fasih, tajwidnya sahih, nahwu sharaf sahih, agama, fathul qorib, fathul mu'ine jalan, dia sembahyang niku sahih, tajwid makharijul huruf sahih. Mereka adalah para sayyid dan para syarif. Ojo diejen niku butuh dengan Kanjeng Nabi. Nek butuh kuat. Maka tadi itu NU kuat karena NU itu 99 kiainya adalah cucunya Rasulullah. Jadi cucu Kanjeng Nabi dudu Habib, mana pembetan. Maka tadi itu mereka datang mendirikan kerajaan Islam dan membuat budaya-budaya. Membuat apa? Makanya Profesor Dr. Agus Sunyoto ngendiko bahwa budaya-budaya yang ada di tanah air, khususnya teng Jawa, niku muncul itu ketika ada Islamisasi di Indonesia. Pada waktu zaman Hindu Buddha ada, cuma nggak sebanyak itu.
Nah, ketika banyaknya muncul adat budaya diciptakan oleh para ulama para wali, zaman Majapahit Islam, Pajang Islam, Mataram Islam, Demak Bintoro Islam, Sultan Cirebon Islam, Ternate Islam. Nah, itu membuat budaya-budaya, maka sampean jangan ragu-ragu, adat budaya sampean sudah diislamkan oleh para wali. Cuma ada upaya sistematis sekarang memisahkan adat budaya masyarakat Jawa dan masyarakat Indonesia, Pasundan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, seolah-olah adat budaya itu tidak Islami. Dipisahkan. Siapa yang memisahkan? Ada dua golongan kekuatan. Nomor pertama Wahabi, maka kalian harus hati-hati terhadap Wahabi. Seluruh yang berbau Indonesia adat budaya, musyrik, kafir, bid'ah dan segalanya. Guna betul, bid'ah kabeh piye bid'ah nganti ana wong seneng kunut disesat-sesat, kunut sesat. Oh, jare wong baca negara sing ora kunut sing sesat, ora sing kunut sesat, sing ora kunut sesat, sing kunut sing sesat. Di masyarakat umum bingung, gumun napa kunut sesat, ora kunut sesat. Untung bae aku ta ora pernah sembahyang subuh dadi ora pernah sesat kan dasmu gundul. Gina apa mboten? Ini sudah diislamkan. Gina apa mboten? Ada upaya untuk memisahkan antara adat budaya panjenengan orang Indonesia dipisahkan dari syiar Islam, seolah-olah adat budaya panjenengan tidak mengandung Islam. Itu salah besar. Ya, nomor pertama Wahabi, nomor dua kekuatan apa? Kekuatan Ba'al di Habaib. Walaupun mereka tidak mengatakan jelas, tapi jelas pergerakannya menghapus seluruh adat budaya, menjauhkan masyarakat dari adat budayanya. Maka sampean kabeh nyuwun sewu, sampean sing sering pakai blangkon. Blangkon niku imamah Jawa, imamah batik niku blangkon. Kalau seumpama ada pelantikan PWI, tolong adat budaya ditampilkan. Ada wayangnya. Wayang Mahabharata, saya lihat dari awal sampai akhir, ternyata sudah diislamkan. Tidak sama dengan Mahabharata yang ada di India. Ono jamus kalimat sodo, kalimat syahadaten. Ono punokawan kaya dene Semar. Ono Petruk, ono Gareng. Niku nyuwun sewu, niku ciptaannya Sunan Kalijogo. Di India, Hindu nggak ada. Oh, berarti sudah diislamkan. Isinya filsafat kehidupan, kearifan lokal. Tampilkan semua sini. Adat budaya panjenengan pakai pakaian Jawa. Panjenengan pakai sarung, pakai pakaian Jawa. Niki imamah Jawa niki imamah batik niku adalah blangkon. Gina mboten? Terus sak menika nggo kata imamah sing dados-dados teng online niku kata imamah wis blubet-blubet dados plek wonten. Lah zaman rumiyin niku blangkon. Gina mboten? Maka dari itu kalau saya Rasul, adat budaya digali, adat budaya direkatkan. Ini tanggung jawab kita semua untuk merekatkan kembali adat budaya yang telah dibangun oleh para wali dan leluhur kita, ditempelkan lagi ke Islam. Setelah sekian lama dijauhkan dari Islam, dituduh seolah-olah adat budaya itu tidak Islami. Astagfir. Padahal yang membuat adalah para leluhurlah sekarang mulai. Maka dari itu saya akan senang. Coba kalau semua kalian berdesain maulid Nabi, acara pengajian haul, panjenengan pakai adat budaya kalian. Pakai pakaian Jawa, pakai blangkon, gitu. Pakai blangkon, pakai pakaian Jawa, pakai yang rapi pakaian Jawa. Nah ini para syekh adat budaya ditampilkan gending, gonge tampilkan, gendingnya ditampilkan, ono tembang-tembang Jawa sing isinya nasihat. Niku lebih hebat niku. Itu adalah nasihat yang betul-betul dalam dan tinggi filsafatnya. Kita ini filsafat hidupnya, leluhur kita itu lebih tinggi daripada filsafatnya para habaib. Ulama kita itu lebih hebat daripada habaib. Ulama kita lebih alim dari habaib. Kiai Banjarnegara kali Habib luwih pinter kiai. Ojo ora percaya sampean. Habib kadang-kadang maca Quran ora bisa, maca Quran ora bari tajwid, sanate ngaji ning diambuh, nah sorof gak paham. Terus sing diunggulak napa kerjaane mung dabrus tok. Ngeklaim Indonesia kene dheweken jasmu gundul. Nggih mboten? Kiai ini panjenengan langkung pinter, langkung banyak karomahnya kene sampean daripada Habib. Nggih mboten? Langkung banyak karomahnya, ilmunya lebih banyak daripada Habib. Makanya ulama Indonesia banyak pintar. Tingkat kampungnya saja ulamanya pintar-pintar. Napa manis tingkatan sing tinggi. Dia pada saya satu peradaban yang tidak bisa dicapai oleh habaib sekalipun. Maka dari itu sampean jolok ngomong Habib putra Kanjeng Nabi dosa sampean dosa gede. Ojo sampai Habib ora oleh mlebu swarga, sampean wong Banjarnegara ora oleh meneh. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Paham napa mboten?
La hadza wa ufawwidu amri ilallah. Kula niku badhe langsung teng Gresik badhe mangelaken pamit. Teng Gresik nalika ke masyarakat sing pengen kepanggi. Kina mboten? Ya wis kudu siap. Ya kesel-kesel dipaksa. Kina mboten? Wong jenenge perjuangan. Hadza wa ufawwidu amri ilallah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi orasi kebangsaan yang baru tadi disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ki Haji Muhammad Abbas Billy Al-Husaini MA dari Puntet Cirebon. Ini acara pengawasan pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia utawi Laskar Sabilillah sampun paripurno saking ingkang runtutipun adhara ing dalu punika kadah lapatipun kadah klintak-klintiripun nyuwun agunging pangapunten. Mila acara ing dalu punika monggo kita tutup sesarangan kalisan waosan hamdalah sumangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, wabil khusus Bapak Camat yang telah meninggalkan kita karena beliau ada acara kebetulan. Mudah-mudahan atalallahu baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur. Para pengurus Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama sedoyo, wabil khusus masyarakat Banjarnegara, masyarakat Situwangi. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam menikah kula kali panjenengan sampun membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banjarnegara. Pengurusipun sampun dilantik secara resmi. Monggo kula kali panjenengan siap berjuang. Berjuang tidak mesti harus jadi pengurus. Berjuang tidak mesti harus jadi ketua. Berjuang tidak mesti harus jadi komandan. Luruskan niat, bersihkan hati. Nek mboten lurus niatnya, hatinya tidak bersih. Para ulama dan wali songo itu bukan orang sembarangan. Pasti akan dijauhkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjuangan ini. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, kemudian perjuangannya silakan pasang mata, pasang kuping, pasang pikiran yang titen untuk perjuangan kebangsaan, khususnya situs-situs yang bersejarah, makam-makam. Silakan nanti ada pertemuan-pertemuan rutin, kemudian juga nanti ada rakernas. Nanti setelah itu juga nanti kita akan mengadakan pelatihan laskar. Silahkan panjenengan mengadakan hubungan baik dengan pemerintah setempat, baik Pak Ku, Pak Lurah, ataupun Pak Camat,
Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Dandim Kabupaten, yaitu Pak Bupati, kalau seumpama ada kota, wali kota, dan Pak Dandim, dan sampai tingkat nasional, insya Allah nanti akan ada di hubungan kita. Masalahnya perjuangan ini tidak mungkin kita laksanakan sendirian, tapi harus bersama-sama rakyat Indonesia saling bahu-membahu dari Sabang sampai Merauke. Ayo Kulo Kali Panjang bergerak untuk mempertahankan, melindungi bangsa ini, sejarahnya. Jangan kita mengandalkan siapa-siapa. Sekarang di Indonesia tidak ada yang bisa diandalkan. Dulu yang saya andalkan itu pengurus NU, sekarang pengurus NU-nya juga nggak bisa diandalkan juga. Banyak muhibbin, ya kan? Ada pengurus NU, tapi pembicaraannya pelintat. Di komandan Bansering ya boten jelas kadang-kadang. Ada lagi kita mengandalkan siapa? Mengandalkan pemerintah. Pemerintah juga kadang-kadang ada juga yang jadi pejabat-pejabat tuh kadang-kadang ya, pelintat juga dalam pembelaan bangsa. Malah nyata-nyata lebih membela orang-orang yang menciderai bangsa ini ketimbang orang-orang yang memperjuangkan bangsa ini. Kemudian juga kita mau mengandalkan siapa? Mengandalkan seumpama dari militer kita. Belum tentu militer kita juga membela bangsanya. Ada kadang-kadang militer kita ini kadang-kadang justru menjadi muhibbinnya seolah salah seorang habib yang betul-betul sudah nyata-nyata membelokkan sejarah, nyata-nyata menghancurkan bangsa ini dari dalam, membusukkan namanya. Tapi ini banyak dari militer, dari kepolisian, dari Polri kita ini kadang-kadang sudah tercemar mentalitasnya dengan mentalitas yang sungguh sangat bertentangan dengan falsafah bangsa dan pembelaan terhadap negara ini. Maka dari itu Laskar Sabilillah sungguh kita bekerja sama dengan semuanya. Dengan seluruh aparat, dengan seluruh pemerintah, dengan seluruh militer dan seluruh kepolisian. Tetapi kita dalam perjuangan ini jangan mengharapkan siapa-siapa, kita bergerak. Kenapa? Sebab kalau seandainya tidak kita yang bergerak, maka bangsa ini akan hancur. Falsafahnya akan hancur. Ketahanannya akan hancur. Sejarahnya akan hancur. Kemarin Alhamdulillah dari PBNU sendiri sudah mulai bergerak. Di antaranya adalah tentang pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Yang jadi aneh, sejarah pembelokan Nahdlatul Ulama itu muncul juga di NU online. Kan itu aneh bin ajaib. Itu kan pembelokan sejarah NU kan termasuk menghancurkan sejarah NU. Tapi kok bisa muncul ada di NU online gitu kan. Ada di majalah-majalah NU. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua pengurus NU itu bisa mau untuk berjuang demi Wali Songo, berjuang dari leluhurnya. Kadang-kadang ada orang NU, pengurus NU, kita tidak boleh menutup mata. Kadang-kadang lebih membela Habibnya daripada membela NU. Lebih membela Habib daripada membela negara. Itu ada seperti itu tuh. Makanya kita harus hati-hati, pasang mata, pasang kuping, kemudian juga pasang pikiran. Bahwasannya kita semua berjuang untuk mempertahankan bangsa. Kita teguhkan niat kita, hati kita, jangan sampai bergeser. Ketika ada apa-apa, jangan mundur walaupun sejengkal. Karena kalau tidak, maka bangsa ini akan hancur. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan lama-lama karena kebetulan kemarin itu ada acara Buntet Haul. Kalau Buntet Haul itu setengah bulan, sebulan sebelumnya sudah rame. Tamunya sudah rame. Maka dari itu saya masih belum banyak istirahat. Nesumame kula boten dugi tong mriki pilih panjenengane mutung mangke. Boten purun dilantik mangke pripun mangke. Maka dari itu kula nggih kesel-kesel nggih alhamdulillah dugi. Ginomen alhamdulillah. Terus yang NU kedah sabar. Kiai NU kudu subatar nglantik padahal wetenge nyong kencote kira-kira ya wis apa ora dipahi mangan ya wis ora apa-apa. Mungkin apa mboten? Alhamdulillah. Iki para sedulur. Kula mung badhe nyampeaken napa? Badhe nyampeaken masalah perjuangan itu. Nomor selanjutnya masalah yang berkaitan dengan Ba'alwi, lek kula kaliki Imaduddin Al-Bantani ngendika masalah Habib niku jangan di framing. Ngertos framing napa mboten, Bu? Ngertos apa mboten? Mboten paham? Ya wis ora usah dipikiri sekali dirongokne mawon. Di framing niku jangan diasumsikan lek kula kaliki Imad niku benci ke Habib, mboten. Bukan benci, Pak. Ini adalah menangkal kezaliman daripada Habaib. Nek Habib ora gelem dikerasi ya aja zalim. Dina mboten? Apalagi zalim terhadap bangsa Indonesia.
Sing jenenge rakyat Indonesia itu peradabannya sangat luar biasa. Ada sejarah membuktikan bahwa satu-satunya negara yang tidak pernah ditundukkan oleh kekuatan yang maha kuat, yaitu adalah kekuatan kaum Mongol yang hampir menguasai 3/4 dunia, sampai dugi teng Eropa dikuasai, nanti Soviet dikuasai. Niku yang tidak bisa dikuasai adalah rakyat Indonesia Nusantara. Niku boten saged dikuasai. Ya niku adalah ketika kerajaan Singosari memiliki satu kerajaan yang memiliki punggawa-punggawa yang sangat tegas, memiliki para pemuda-pemuda yang sangat cerdas, memiliki satu punggawa-punggawa pejuang-pejuang yang sangat handal. Itu para Profesor, itu diantaranya kekuasaan Mongolia mampu menundukkan Eropa, mampu menundukkan Belanda, mampu menundukkan Jerman, mampu menundukkan daratan Eropa, mampu menundukkan Eropa Timur semacam Soviet, mampu menundukkan tanah-tanah Arab, mampu menundukkan hampir Jazirah Arab. Tapi para Rasul 2 kali kekuatan Mongol menyerang kerajaan Singosari, tanah Nusantara, Jawa. Niku 2 kali itu juga gagal. Ternyata punggawa Jawa dan punggawa Nusantara lebih hebat daripada Mongol. Ini malah yang kuat, Pak. Cuma kadang-kadang panjenengan itu didamel dibuat inferiority complex. Inferiority ngertos apa mboten? Orang ngerti maning ya wis, ragat wassalam beres. Inferiority complex niku murakkabun naqs. Ngertos apa mboten? Gak ngerti mana ya, ngomong apa kiye? Murakkabun naqs niku minder yang keterlaluan. Paham napa? Mboten? Nah paham napa mboten? Minder yang keterlaluan. Panjenengan itu dibuat minder oleh orang. Panjenengan itu dihilangkan sejarahnya. Bahwasanya yang namanya orang Nusantara nggak punya apa-apa. Orang Nusantara itu adalah dianggapnya budak. Mereka sendiri menganggap dirinya adalah tuan daripada orang Indonesia. Masyarakat Indonesia. Indonesia itu adalah bangsa lemah. Masyarakat Indonesia tidak memiliki peradaban. Yang melakukan semacam itu adalah para seluruh kaum Ba'alwi sing disebut kaum Habib, sing ngakune putune Kanjeng Nabi padahal nasabe palsu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Lah iki para seluruh kalian dibuat minder, kalian dibuat seolah-olah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena data-data sejarah kebesaran kalian niku dipun rampas dumateng Londo. Di Belanda itu puluhan ribu manuskrip Indonesia yang belum dikembalikan. Sejarah kebesaran Indonesia dari mulai Singosari sampai Mojopahit, Mojopahit Islam, Mataram Islam, Pajang Islam, Demak Bintoro, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak Ternate Islam, Maluku Samudra Pasai, Kesultanan Bone Islam, nganti terus merampas sampai juga dumateng Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Niki kebesarannya sangat luar biasa Indonesia. Maka pantas kekuatan internasional, kekuatan maha dahsyat kaum Mongol ternyata 2 kali nyerang Indonesia, 2 kali nyerang kekuatan Nusantara. Kenapa mereka tidak mampu? Lagi pada siapa peradaban semacam ini harus kita munculkan supaya panjenengannya pede bahwa panjenengan itu orang besar. Kata siapa disebut kaum budak? Maka jangan suka memperbudakkan diri Anda di depan Ba'alwi, memperbudakkan diri Anda di depan bangsa lain, di besang Ba'alwi, di depan para habaib, seolah-olah kalian itu dijadikan sebagai budak-budak mereka yang tidak memiliki kekuatan. Sungguh ironi, bangsa yang sangat besar, peradabannya sangat besar, kekuasaannya sangat luas. Nganti sadurunge niku wonten jenenge Ratu Sima menguasai hampir separuh dunia. Itu adalah kerajaan sing asale sing Jawa. Nusantara niku memang sangat luar biasa. Dulu Nusantara yang terakhir termasuk Malaysia. Dulu Nusantara terakhir termasuk Filipina. Dulu Nusantara terakhir termasuk Champa. Dulu Nusantara terakhir termasuk Vietnam. Dulu Nusantara terakhir itu termasuk Brunei, termasuk Singapura.
Itu sangat luar biasa. Kalian itu orang hebat. Kalian itu adalah darah-darah orang hebat. Kalian itu darah-darah pejuang. Bukan darah pecundang. Bukan darah pengkhianat. Bukan darah budak. Bukan darah jongos. Panjenengan itu darah para pejuang yang sangat gagah. Maka kalian semua ketika ada orang yang menantang kalian untuk menghancurkan bangsa kalian, ada orang menantang kalian tentang peradaban kalian, menginjak-injak leluhur dan bangsa kalian, busungkan dada kalian, tegakkan badan kalian, lawan mereka semua, tantang mereka semua sampai di mana. Mungkin apa badan? Faham apa badan? Lagi para syarek, para sedulur. Adanya satu penekanan-penekanan, yaitu kaum Ba'ali dan Habaib, di mana Habaib mengatakan membuat sesuatu orang mendoktrin kalian seolah-olah kalian tidak punya peradaban. Salah satunya apa? Salah satu contohnya adalah banyak di antara oknum-oknum Ba'ali yang mengatakan kami adalah majikan kalian. Artinya panjenengan kabeh jongos idasmu. Gina pemadan? Ono sing ngendika kalau seumpama tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Islam. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal agama. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Allah. Kalau seumpama tanpa Habib, Indonesia tidak mengenal Kanjeng Nabi. Kalau tanpa Habib, Indonesia tidak merdeka. Iki omongane kaum Habib niki, oknum Habib niki ngedabrus kadzab misui sampean, ngapusi sampean, koroi sampean kadzab. Nek ora mari ki dajal ora bener ki. Gina pembetan. Apa sampean melotot-melotot ning nyong? Asal ngomong Habib sampean melotot terus mliwatmu ki. Sing melotot ning nyong berarti Muhyiddin ya. Para sedherek para sedulur. Gina pembetan. Iki para ora bener. Jadi ini ono oknum Habib ngendika tanpa Habib Indonesia tidak mengenal Habaib. Sampean tantang itu Ba'ali. Mana datanya wahai Ba'ali? Bicara harus dengan ilmu, jangan dengan ngedaprus sampean. Jangan membohongi rakyat Indonesia. Jangan menghapus sejarah kebesaran Indonesia. Jangan ente membohongi. Jangan ente kemudian merasa dirinya lebih hebat dari bangsa-bangsa Indonesia. Keluarkan kehebatan orang-orang Hadramaut. Keluarkan kehebatan orang-orang Yaman. Keluarkan kehebatan daripada orang-orang Kabil. Bandingkan dengan kekuatan Nusantara. Gak ono apa-apa ya. Wis keplok ning Banter. Lah wong Banjarnegara bisane mung keblok tok. Nek ana Habib ta mengkeret kabeh. Susahnya ngomong baru wong Banjarnegara iki mung bisane keblok tok. Ana kiai kencot dikeploki sampean iki ya. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Gak apa-apa ngantuk. Wis panjenengan tilem mawon boten napa-napa. Kula tak kiai NU ya wis biasa, ora dipahi mangan ditinggal ngantuk wis biasa, nek sabar mawon. Wong ngantuk mawon sing tuwek-tuwek dilem mawon boten napa-napa nggih. Boten napa-napa. Lah mangke nek seumpami pradin pengaosan ngajine pragat bubar, mripate masih merem durung buka wis gak usah digugat digotong ben ning kuburan sebelah kana beres. Nggih napa mboten? Iki para syekh ada oknum Habib yang bicara seperti itu. Ana oknum Habib sing ngendika kalau tidak ada Habib Indonesia tidak merdeka. Ini adalah ngedabrus ora bener kafat, ora bener bohong. Gila mboten? Buka sejarah para syekh para rasul. Kaum Habaib itu didatangkan, siapa mendatangkan? Belanda. Yang mendatangkan Habib siapa? Londo. Berarti sampai ngelek-elek Gus dasmu ngelek-elek apa? Iki bicara data. Ente ngomong sembarangan, buka datanya. Ternyata mereka yang didatangkan oleh Belanda, buka sejarahnya Pak Agus Sunyoto. 1832 Belanda mendatangkan Hadramaut, orang-orang Yaman, orang-orang Habib datang di Indonesia. Kemudian begitu datang di Indonesia para seluruh ngangge nopo, ngangge kapal. Kapale sopo? Kapale Londo. Bayar ora bayar gratisan. Ratusan ribu orang datang gratisan. Toko Indonesia arep opo? Arep kerja. Kerja ning sopo? Kerja ning Londo. Dibayar ning sapa? Ya dibayar ning Londo. Habaib Duki dijemput oleh Belanda. Kemudian tidak bayar di kapalnya, digratiskan oleh Belanda.
Kemudian juga sampai di Indonesia dibagi pekerjaan oleh Belanda, dikasih duit oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda. Ada yang jadi kapiten, ada yang jadi mufti, termasuk mufti Utsman bin Yahya, mufti Belanda untuk Betawi. Termasuk juga yang lainnya jadi pekerja-pekerja sipil yang ada di perkantoran pemerintah Hindia Belanda. Para Rasul, mereka datang dipekerjakan oleh Belanda, mereka datang digaji oleh Belanda, termasuk para serek, para setulus demawon, mereka datang kemudian dikasih tanah oleh Belanda. Tanah sopo, tanah Londo, tanah Londo sing ngendi dari ngerampas saking bapak tuane sampean. Mereka didatangkan oleh Belanda, digratisi oleh Belanda, orang bayar tiketnya. Sampai di Indonesia kerja di batang Belanda, diparingi yotro di batang Belanda. Kemudian para Rasul dikasih uang oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih rumah oleh Belanda. Ini semua dijamin oleh Belanda. Kira-kira antene bapak tuane sampean pengen merdeka saka Belanda, kira-kira Habib iku luwih melu ning Belanda apa melu marang bapak tuane sampean? Jawab. Bapak tua sampean apa melu marang Belanda? Belanda napa para pejuang Indonesia? Ini logika, sampean sing pinter jadi gorong sampean. Nek ono Habib ngomong kayak gue tanpa intak kata Habib, Indonesia tidak merdeka. Orang usah ragu-ragu, kaplok sangkeme itu. Bener gitu. Kenapa? Ini menciderai daripada para pahlawan, seolah-olah pahlawan kita itu diremehkan, seolah-olah yang berjasa itulah Habib. Endasmu sing ngendi sejarahmu kowe. Aja ora tegas to. Sampai wong Indonesia kudu tegas banyak para Rasul. Aja pelintat-pelintut. Gina mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Ora bener. Sedangkan sing jadi masalah apa? Sing jadi masalah pada waktu pergerakan, setelah pergerakan Diponegoro, Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830, di kepala Rasul kerugian Belanda sangat luar biasa. Dan Profesor Dr. Sunuk-Hogronya mengatakan bahwasanya perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh para syarif dan para sayyid. Berarti Profesor Dr. Sunuk-Hogronya Belanda sudah mengakui bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh para syarif, para sayyid. Sapa syarif kali sayyid? Syarif kali sayyid adalah putune Kanjeng Nabi sing ana ning Indonesia. Margi putune Kanjeng Nabi Syarif bari sayyid kawin bari wong Banjarnegara, akhirnya dua anak irunge pesek goet. Mung ketoke apa ketoke bolongane tok. Ga anak irunge blas Arabe pun ical. Gina mboten? Maka para syarif para Rasul untuk meredam daripada perjuangan para syarif dan sayyid untuk memerdekakan diri dari Belanda, maka kemudian orang Belanda, pemerintah Belanda mendatangkan kaum Ba'alwi dari Hadramaut dan di branding di depan kalian, diklaim depan kalian, ini loh cucunya Rasulullah yang asli ini. Kalian matanya budak semua, dilihat orangnya tampangnya tampang Arab. Lebih besar, lebih gagah, lebih ganteng. Buta semua orang Indonesia. Ini diharapkan apa? Diharapkan perjuangan Indonesia tidak akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Tapi pada waktu itu para Rasul Indonesia malah meraih satu kesuksesan, bahkan bisa merdeka dari Belanda. Itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asli para cerita itu adalah para Rasul setelah Belanda sampun lunga, setelah Belanda sudah pergi, ternyata sisa antek daripada Belanda masih disisakan di Indonesia. Sama kaum Ba'alwi bari habaib. Mila seneng gembosi Indonesia kowe wong. Habib kadang-kadang gembosi Indonesia. Saya minta kepada kalian kalau betul-betul bangsa Indonesia, kalau ada oknum Habib atau siapapun sing gembosi negara Indonesia, gembosi negara kesatuan Indonesia, bergerak kalian lawan mereka, jangan sampai diam tadi. Kinamatan. Iki melongone sampean melongo ngerti apa melongo keter sampean. Sampean melongo gawe keter nyong sing deleng sampean. Nggih napa mboten? Jadi orang benar.
Mila para sedherek para sedulur, sing sampean kudu paham, sing jenenge Habib kali Syarif kali Sayyid beda. Kira mboten? Napa bedane? Bedane nek Habib niku asale saka Hadramaut Yaman. Disebut Yaman, zaman sak menika Hadramaut termasuk Yaman. Zaman Rumiin, Hadramaut tidak termasuk Yaman. Hadramaut termasuk Yaman niku dimasukkan oleh Inggris abad ke-19. Hadramaut dan Tarim ya ikut dimasukkan dalam Yaman. Sebelum abad ke-19 termasuk zamannya Kanjeng Nabi, Hadramaut kali Tarim belum termasuk Yaman. Belum masuk ke Yaman. Jadi lek Kanjeng Nabi donga Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Gusti kula nyuwun barokai panjenengan kangge Syame kula kali panjenengan. Syam niku Irak Syria termasuk Yamane kula kabeh. Gusti Allah apa Kanjeng Nabi nyebut Yaman dumateng hadise supados dibarokai dumateng Gusti Allah. Ingat, Yaman pada waktu zamane Kanjeng Nabi belum termasuk Hadramaut dan Tarim, sedangkan Habib anane orang ning Yaman tapi ning Hadramaut kali Tarim tidak termasuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Mila para sedherek para sedulur, orang Yaman zaman sekarang banyak tidak setuju terhadap pergerakan para kaum Hadrami yang ada di Hadramaut, golongan Habib banyak yang tidak setuju. Kenapa sebab? Karena orang Hadramaut, orang Yaman sudah tahu bahwa orang Hadramaut yaitu kaum Ba'alwi, mereka adalah kelompok Yahudi yang masuk Islam dan kelompok Yahudi yang ngomongnya cari kayak gue, cari wong Yamane nggak tahu kemasukan setan dari mana kok mereka mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Sing luwih parah wong Indonesia percaya kabeh. Maka dari itu banyak pengikutnya orang Indonesia dan orang Malaysia. Ini di Malaysia juga lagi problem. Wong Indonesia ini nang Habib, ning kiai ini ora gelem regani, ning Habib ku bagian wonge bodoh ora bisa ngaji. Anggur ngomong kasar, akhlak orang anak agama orang dua, tapi ya dicium-cium kakinya, dicium nanti dicium dasmu. Nek umpame patung nganggo madrasah, damel madrasah susah sangat. Di dalam patungan orang gelem ono masjid rusak pura-pura orang ngerti. Dijali ku duit bayar, patungan sayuta, setunggal yuta pe masyaallah rewele 3 wulan ora ragat-ragat, bawel terus. Tapi ini nganggo Habib ojo boro 1 juta, 30 juta mongko nganggo Habib. Ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kalian sudah buka matanya dengan framing Belanda. Mereka dianggap cucunya Rasulullah, maka dirungkat oleh Gusti Allah Taala. Bukan rekayasanya. Ternyata mereka bohong, nasabnya nasab palsu. Paham nang mboten? Nek kula nyritakaken kepripun cara nasab palsu pripun? Wah, ngantos jam gangsal ora berangkat-berangkat. Ya aku kuat ora Gus, aku tak kuat. Tapi nek ningali sampean sing piot-piot malah tambah merem kabeh, malah aku ora kuat ningali sampean. Kina mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Iki para sedherek para sedulur. Habib itu adalah saking Yaman. Keturunane Syekh Alwi. Syekh Alwi milo disebute Ba'alwi, keluargane Syekh Alwi. Milo panjenengan nek ngendika Habib ojo Ba'alawi, li lame ojo di fathana, Ba'alawi ora, tapi Ba'alwi. Mereka mengklaim dirinya Alawiyun, lame di fathana Alawiyun, nisbatun ila aliyin, nisbat dumateng Sayyidina Ali. Sampai buka kitabun nisbat wonten dumateng Ibnu Aqil sareng Alfiyah Ibnu Malik. Ini para sahabat Rasul seolah-olah mereka adalah cucunya Sayyidina Ali. Padahal mereka itu sebetulnya bukan cucunya Sayyidina Ali. Mereka adalah kaum Yahudi. Bapake mbae jenenge Alwi. Ba'alwi ojo Ba'alawi. Ini para sahabat Rasul, Ba'alwi ini mengaku cucunya Rasulullah. Di mana-mana mendoktrin khususnya teng Indonesia. Nek teng Yaman pun boten laku. Para sahabat Rasul, maka ada 3 kajian. Satu adalah kajian nasab data, ilmu nasab, sejarah, biografi tentang masalah nasab mereka. Ternyata nasab mereka palsu, nasab mereka adalah cangkokan orang nyambung yang dilakukan oleh pakar keilmuan ilmu nasab khususnya Ki Imaduddin Al-Bantani.
Nomor 2 adalah secara filologi. Profesor Dr. Manahim Ali niku profesor sudah membuktikan bahwasanya Ba'alwi secara filologi Habib mustahil putune Kanjeng Nabi, mustahil, ora pas baru filologi. Nomor kaping 3 yaitu adalah tes DNA uji laboratorium. Uji laboratorium para sedherek sing ana ning awake Habib dhewe. Nyuwun sewu, kalau sebab data sejarah bisa dipalsukan. Nyuwun sewu, manuskrip bisa dipalsukan, tapi data yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Habib ora mungkin bisa dipalsukan. Kesoko Gusti Allah dicukut di antara fisiknya, dicukut jasadnya, dites DNA lebih daripada 190 orang, bahkan mungkin 200 orang, termasuk yang ada di Indonesia dari berbagai macam marga, marga bin Yahya, marga As-Segaf, Al-Atos, Al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar, Al-Murahela, termasuk juga profesor napa namanya, termasuk bin Smith, bin Syihab, termasuk Al-Kaf, niku ternyata sudah dibuktikan, termasuk juga Al-Atos juga sudah dibuktikan, termasuk bin Hafid juga sudah dibuktikan, ternyata secara genetika mereka boten ngepas sarang genetikane Kanjeng Nabi. Genetika Kanjeng Nabi kanan, genetika Ba'alwi Habib ngiri. Kepanggih apa mboten? Kepanggih apa mboten? Maka dari itu secara genetika uji laboratorium Profesor Dr. Sugeng Siguratolan sanese ngendiko bahwasanya Ba'alwi Habaib mustahil dadi putune Kanjeng Nabi, mustahil sebab genetikane mboten sami. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Lah para sedherek, para sedulur, dari 3 kajian keilmuan ini ora pas. Mila para sedherek, para sedulur, niki jenenge kajian nasabil ilmi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ojo lok berpegang teguh kepada sesuatu sing panjenengan boten gada ilmu. Ilmune sampun dibuka marang Gusti Allah, ilmune sampun dibuka marang dumateng Gusti Allah, dumateng pangeran. Maka kula sareng panjenengan secara filologi sudah ada, data nasab sudah ada, termasuk juga secara kajian genetika sampun wonten, maka kula kali panjenengan boten nangsal secara ilmiah menyebut Habib putune Kanjeng Nabi, boten nangsal. Jadi ya jangan siapa saja orang Banjarnegara yang mengatakan Habib cucunya Rasulullah, dosa besar. Man idda'a ila khairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya yang bukan pada bapaknya, napa malih Kanjeng Nabi, dia mengerti masalah itu, fal jannatu alaihi haram, surga haram bagi dia. Udah sampai-sampai jadi muhibbin Habib ora mlebu surga, sampai den kono boten mlebu surga, naudzubillah min. Maka tadi para sedulur kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya kasemoten. Nomor selanjutnya napa nggih? Nek seumpama ono Habib, kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal Islam. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal agama. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal Allah, tidak kenal Kanjeng Nabi. Ini adalah kadzab, buhtanum mubin. Ini adalah dusta yang dilakukan oleh oknum Habib semua benar. Kita harus bicara seperti tegas depan kalian supaya kalian melek semua. Kenapa? Buka data sejarah. Ngomong itu dari data sejarah. Habib datang abad ke-19. Abad ke-19 Indonesia sekedap mali merdeka. Abad ke-19 pada waktu itu sudah zamannya Mbah Hasyim Asy'ari. Sedangkan Indonesia pada waktu Habib datang pertama kali abad ke-19, Habaib itu baru menginjakkan tanahnya di Indonesia. Sejarah sudah mengukir bahwasanya Indonesia ratusan tahun yang lalu sudah memiliki peradaban Islam sing luwih hebat ketimbang peradaban Habib, lebih hebat daripada peradaban Hadramaut dan Tarim, bahkan lebih hebat daripada peradaban Yaman. Indonesia sudah pernah memiliki kerajaan Majapahit Islam. Indonesia sudah memiliki Mataram Islam, Pajang Islam, Kesultanan Demak Bintoro, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten, Kesultanan Samudra Pasai, termasuk juga Kesultanan Brunei, Ternate, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Maluku Islam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan Islam. Poros sedurunge Habib tekoni Indonesia,
Iku menurut data sejarah Indonesia sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat daripada peradabannya Habib, lebih hebat dari peradaban Yaman, lebih hebat daripada peradaban Hadramaut dan Tarim. Makanya ono Habib ngendiko, kalau tanpa Habib Indonesia tidak mengenal pangeran, tidak kenal kanjeng Nabi, orang kenal dengan agama. Ini adalah karena pembohong besar. Ono sing ngeyel kamplengan marang sampean kowe. Kurang ajar dia, suul adab. Ini orang suul adab terhadap leluhur kula kali panjenengan. Maka dari itu para sahabat jangan ragu-ragu sampai berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang ngangge kanjeng Nabi. Ini betul. Maka dari itu para sahabat para seluruh kula kali panjenengan siapkan istilah yaitu dumateng Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Panjenengan harus siap menjadi benteng negara, benteng Nusantara. Sadarkan seluruh orang-orang muhibbin yang sama-sama bangsa Indonesia, sadarkan. Kemudian juga situs-situs sejarah, silakan kalian catat. Kemudian juga mursyid-mursyid tarekat seperti kayak Muhammad Aziz, Mbah Muhammad Aziz Abdul Khalik ini adalah orang yang sangat penting karena mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nggih. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah niki termasuk bagian mangke tarekat Syatoriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Syadiliyah. Kinamadan, termasuk tarekat juga tarekat Junaidiyah, termasuk Khalwatiyah, termasuk juga tarekat Hamidiyah, termasuk tarekat juga Junaidiyah, termasuk tarekat Surniyah. Niku para seluruh niki monggo kula sareng panjenengan mursyid-mursyid tarekat itu dipun kempalaken niki perjuangan wali songo Indonesia bagaimana caranya Banjarnegara ini jangan sampai kemasukan pengaruh-pengaruh Ba'ali sing ora bener. Kalau Ba'ali masuk mental, Ba'ali masuk mental, Ba'ali mental. Oli urip tapi aja macam-macam. Jangan berani-berani merubah sejarah, jangan berani-berani bicara yang tidak sopan. Kalau bicara tidak sopan, ingat mereka bukan cucunya Rasulullah, mereka bukan siapa-siapa. Mereka orang yang datang ke Indonesia mencari kerja, mencari kehidupan, karena di tanah mereka tidak ada apa-apanya. Di tanah mereka tidak ada peradabannya. Di tanah mereka ekonominya hancur karena perang terus dan kemiskinan ada di mana-mana. Maka mereka lari ke Indonesia mencari kenikmatan dunia. Maka dari itu harusnya mereka bersyukur kepada bangsa Indonesia. Tapi kalau mereka menjelek-jelekkan bangsa Indonesia, presidennya dijelek-jelekkan, kiainya diremehkan, semuanya dihina, tolong sampean jangan diam. Bangsa Indonesia kaplokan juga cangkem kayak orang bener. Faham namadan? Faham namadan? Wis, kayak kue bae, bakatan sampean podo pingsan kabeh monggo ngono. Kinapa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Panjenengan kepengen ngertos putuhe Kanjeng Nabi? Pengen ngertos mboten? Cucunya Rasulullah itu bukan Habib. Cucunya Rasulullah sinten? Kiyaine panjenengan sing wonten dumateng Banjarnegara. Ada satu analisa mengatakan 99% Kiai Indonesia mengandung darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah, salah satu dakwah Wali Songo dan para sayyid, para syarif yang asalnya dari Hijaz, datang ke cucunya Rasulullah adalah mengalirkan darah kenabian di Nusantara. Kawin kali yang Jawa, milo sayyid bari syarif niku irunge blesek-blesek, kulite busem, ora ganteng, ora gagah kaya Habibe, tapi ingat di dalamnya ada darahnya Rasulullah. Ngati-hati. Maka dari itu Ba'al Habaib wong Yahudi ngaku
cucunya Rasulullah di depan orang Hadramut bisa menang, yang lain bisa menang, tapi di Indonesia jungkel. Karena apa? Mereka tidak paham kalau kiai-kiai yang ngajar di kampung-kampung, khususnya kiai NU, mereka itu adalah cucunya Rasulullah yang asli. Mereka ngaku cucunya Rasulullah, memalsu-malsu yang asli. Gusti Allah pentu, maka dihancurkan dari Sabang sampai Merauke. Menurut habaib niku sing model kayak kue, ku makhluk terkutuk sing ngonon Indonesia kue. Kina apa mboten? Maka tadi itu kalau wangsul, ayo wangsul cuma teng kiai-kiai. Nggih. Kiai panjenengan cucu Kanjeng Nabi niku. Tingali mawon Kiai Abdul Kiai Muhammad Aziz bin sapa? Bin niki bin Wali Songo, bin Singat bin Sunan Giri, bin Sunan Kalijaga, bin Sunan Bonang, bin Sunan Kudus, bin terus Sunan Gunung Jati. Kina mboten? Syarif Sayyid di Indonesia, Syarif dengan Sayyid itu bukan ribuan, jutaan Sayyid dengan Syarif. Cuma Sayyid Syarif niku dafnul wujud, orang gelem disebut Syarif sebab resikonya gede. Satu resikonya adalah nanti barangkali amal perbuatan akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah, nanti malu. Nomor dua, takut dikultuskan orang-orang. Kalau dikultuskan orang, akhirnya dia senang, akhirnya rusak agamanya, rusak akidah syariatnya. Kenapa mboten? Itu juga yang namanya Syarif dan Sayyid itu nggak mau disebut tuh. Nah ini Pak Alwi kadang lok ngaku petang-tang peteng-teng dasmu gundul ke wong dikeplu kena sisan. Kino mboten. Nah iki tiyang Yahudi jadi yang membranding di antaranya di Indonesia yang membranding bahwa mereka cucunya Rasulullah adalah Belanda. Bahkan ada bukti otentik sejarah bahwasannya itu adalah Utsman bin Yahya sebagai mufti daripada Belanda untuk Betawi itu pernah meminta kepada Belanda dan Profesor Dr. Sunukogronya memerintah juga kepada Belanda supaya Mbak Alwi disayyidkan, disyarifkan. Jadi mereka pengen disebut sayyid, maka sekarang juga ada Habib yang menyebutnya sayyid. Tanggung jawab dunia akhirat. Wong Yahudi kok ngaku sayyid bari syarif sing ngendi jebule watek beda. Kina mboten. Jadi sampean kabeh orang Jawa harus tahu bahwasanya mereka didatangkan dalam rangka meredam pergerakan para sayyid dan syarif. Sayyid dan syarif sapa? Kiyaine sampean. Ojo didelok nih, sampun didelok irunge blesek nih. Ilmune pinter, Qur'ane fasih, tajwidnya sahih, nahwu sharaf sahih, agama, fathul qorib, fathul mu'inid jalan, dia sembahyang niku sahih, tajwid makhorijul huruf sahih. Mereka adalah para sayyid dan para syarif. Ojo diejen niku butuh dengan Kanjeng Nabi. Nek butuh kuat. Maka tadi itu NU kuat karena NU itu 99 kiainya adalah cucunya Rasulullah. Jadi cucu Kanjeng Nabi dudu Habib, mana pembetan. Maka tadi itu mereka datang mendirikan kerajaan Islam dan membuat budaya-budaya. Membuat apa? Makanya Profesor Dr. Agus Sunyoto ngendiko bahwa budaya-budaya yang ada di tanah air, khususnya teng Jawa, niku muncul itu ketika ada Islamisasi di Indonesia. Pada waktu zaman Hindu Buddha ada, cuman gak sebanyak itu. Nah, ketika banyaknya muncul adat budaya diciptakan oleh para ulama para wali, zaman Majapahit Islam, Pajang Islam, Mataram Islam, Demak Bintoro Islam, Sultan Cirebon Islam, Ternate Islam. Nah itu membuat budaya-budaya. Maka sampean jangan ragu-ragu. Adat budaya sampean sudah diislamkan oleh para wali. Cuma ada upaya sistematis sekarang memisahkan adat budaya masyarakat Jawa dan masyarakat Indonesia, Pasundan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, seolah-olah adat budaya itu tidak Islami. Dipisahkan. Siapa yang memisahkan? Ada dua golongan kekuatan. Nomor pertama Wahabi. Maka kalian harus hati-hati terhadap Wahabi. Seluruh yang berbau Indonesia adat budaya, musyrik, kafir, bid'ah dan segalanya. Guna betul, bid'ah, kabeh bid'ah, nganti ana wong seneng kunut disesat-sesat, kunut sesat. Oh, jadi wong baca tuh kare sing ora kunut sing sesat, ora sing kunut sesat, sing ora kunut sesat, sing kunut sing sesat. Di masyarakat umum bingung. Gumun apa kunut sesat, ora kunut sesat. Untung bae aku tau ora pernah sembahyang subuh dadi ora pernah sesat kan dasmu gundul. Gini apa mboten? Ini sudah diislamkan. Gini apa mboten? Ada upaya untuk memisahkan antara adat budaya panjenengan orang Indonesia dipisahkan dari syiar Islam. Seolah-olah adat budaya panjenengan tidak mengandung Islam. Itu salah besar. Ya. Nomor pertama Wahabi, nomor dua kekuatan apa? Kekuatan Ba'al di Habaib. Walaupun mereka tidak mengatakan jelas, tapi jelas pergerakannya menghapus seluruh adat budaya. Menjauhkan masyarakat dari adat budayanya. Maka sampean kabeh nyuwun sewu. Sampean sing sering pakai blangkon.
Blangkon niku imamah Jawa, imamah batik niku blangkon. Kalau seumpama ada pelantikan PWI, tolong adat budaya ini tampilkan. Ada wayangnya. Wayang Mahabharata, saya lihat dari awal sampai akhir, ternyata sudah diislamkan. Tidak sama dengan Mahabharata yang ada di India. Ono jamus kalimat sodo, kalimat syahadaten. Ono punokawan kaya dene Semar. Ono Petruk, ono Gareng. Niku nyuwun sewu, niku ciptaannya Sunan Kalijogo. Di India Hindu nggak ada. Oh berarti sudah diislamkan. Isinya filsafat kehidupan, kearifan lokal. Tampilkan semua sini. Adat budaya panjenengan pakai pakaian Jawa. Panjenengan pakai sarung, pakaian Jawa. Niki imamah Jawa, niki imamah batik niku adalah blangkon. Gina mboten? Terus sak menika nggo kathok imamah sing dados-dados teng online niku kathok imamah wis glubet-glubet dados plek wonten. Lah zaman rumiyin niku blangkon. Gina mboten? Maka dari itu kalau saya para rasul, adat budaya digali. Adat budaya direkatkan. Ini tanggung jawab kita semua untuk merekatkan kembali adat budaya yang telah dibangun oleh para wali dan leluhur kita, ditempelkan lagi ke Islam. Setelah sekian lama dijauhkan dari Islam, dituduh seolah-olah adat budaya itu tidak Islami. Astagfir. Padahal yang membuat adalah para ula, para leluhur lah sekarang mulai. Maka dari itu saya akan senang. Coba kalau semua kalian berdesain maulid Nabi, acara pengajian haul, panjenengan pakai adat budaya kalian. Pakai pakaian Jawa, pakai blangkon, gitu. Pakai blangkon, pakai pakaian Jawa, pakai yang rapi pakaian Jawa. Nah ini para saya adat budaya yang ditampilkan, gending, gonge tampilkan, gendingnya ditampilkan, ono tembang-tembang Jawa, sing isinya nasihat. Niku lebih hebat niku. Itu adalah nasihat yang betul-betul dalam dan tinggi filsafatnya. Kita ini filsafat hidupnya, leluhur kita itu lebih tinggi daripada filsafatnya para habaib. Ulama kita itu lebih hebat daripada habaib. Ulama kita lebih alim dari habaib. Kiai Banjarnegara kali Habib, lebih pinter kiai. Ojo ora percaya sampai Habib kadang-kadang maca Quran ora bisa, maca Quran ora bari tajwid, sanate ngaji ning diambuh, nahwu sorof gak paham. Terus sing diunggulak napa kerjaane mung dabrus tok. Ngeklaim Indonesia kene dheweke dasmu gundul. Nggih mboten? Kiai ini panjenengan langkung pinter, langkung banyak karomahnya kene sampean daripada Habib. Nggih mboten? Langkung banyak karomahnya, ilmunya lebih banyak daripada Habib. Makanya ulama Indonesia banyak pintar. Tingkat kampungnya saja ulamanya pintar-pintar. Napa manis tingkatan sing tinggi. Ini pada saya satu peradaban yang tidak bisa dicapai oleh habaib sekalipun. Maka dari itu sampean jolok ngomong Habib putrane Kanjeng Nabi dosa sampean dosa gede. Ojo sampai Habib ora oleh mlebu swarga, sampean wong Banjarnegara ora oleh meneh. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Faham napa mboten? Lah hadza wa ufawwidu amri ilallah. Kula niku badhe langsung teng Gresik tadi langsung pamit. Teng Gresik niku nggo masyarakat sing pengen kepanggi. Gina mboten? Ya wis kudu siap. Ya kesel-kesel dipaksa. Gina mboten? Wong jenenge perjuangan. Hadza wa ufawwidu amri ilallah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di orasi kebangsaan yang baru tadi disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ki Haji Muhammad Abbas Billy Al-Husaini MA dari Buntet Cirebon. Ini acara pengawasan pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia utawi Laskar Sabilillah sampun paripurno saking ingkang os runtutipun aditoro ing dalu punika kadah lepatipun kadah klintak-klintiripun nyuwun agunging pangapunten. Mila acara ing dalu punika monggo kita tutup sesarangan kalisan waosan hamdalah semoga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, wabil khusus Bapak Camat yang telah meninggalkan kita karena beliau ada acara kebetulan. Mudah-mudahan atalallahu baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur. Para pengurus Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama sedoyo, wabil khusus masyarakat Banjarnegara, masyarakat Situwangi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam menikah kula kali panjenengan sampun membentuk Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banjarnegara, pengurusipun sampun dilantik secara resmi. Monggo kula kali panjenengan siap berjuang. Berjuang tidak mesti harus jadi pengurus. Berjuang tidak mesti harus jadi ketua. Berjuang tidak mesti harus jadi komandan. Luruskan niat, bersihkan hati. Nek mboten lurus niatnya, hatinya tidak bersih. Para ulama dan wali songo itu bukan orang sembarangan. Pasti akan dijauhkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjuangan ini. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, kemudian perjuangannya silakan pasang mata, pasang kuping, pasang pikiran yang titeng untuk perjuangan kebangsaan, khususnya situs-situs yang bersejarah, makam-makam. Silakan nanti ada pertemuan-pertemuan rutin, kemudian juga nanti ada rakernas. Nanti setelah itu juga nanti kita akan mengadakan pelatihan laskar. Silahkan panjenengan mengadakan hubungan baik dengan pemerintah setempat, baik Pak Kuwu, Pak Lurah, ataupun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Dandim Kabupaten, yaitu Pak Bupati, kalau seumpama ada kota, wali kota, dan Pak Dandim, dan sampai tingkat nasional. Insya Allah nanti akan ada di hubungan kita. Masalahnya perjuangan ini tidak mungkin kita laksanakan sendirian, tapi harus bersama-sama rakyat Indonesia saling bahu-membahu dari Sabang sampai Merauke. Ayo kula kali panjang bergerak untuk mempertahankan, melindungi bangsa ini, sejarahnya. Jangan kita mengandalkan siapa-siapa. Sekarang di Indonesia tidak ada yang bisa diandalkan. Dulu yang saya andalkan itu pengurus NU, sekarang pengurus NU-nya juga nggak bisa diandalkan juga. Banyak muhibbin. Dengan ada pengurus NU, tapi pembicaraannya pelintat. Di komandan Banser yang boten jelas kadang-kadang. Ada lagi kita mengandalkan siapa? Mengandalkan pemerintah. Pemerintah juga kadang-kadang ada juga yang jadi pejabat-pejabat itu kadang-kadang ya, pelintat juga dalam pembelaan bangsa. Malah nyata-nyata lebih membela orang-orang yang menciderai bangsa ini ketimbang orang-orang yang memperjuangkan bangsa ini. Kemudian juga kita mau mengandalkan siapa? Mengandalkan seumpama dari militer kita. Belum tentu militer kita juga membela bangsanya. Ada kadang-kadang militer kita ini kadang-kadang justru menjadi muhibbinnya salah seorang habib yang betul-betul sudah nyata-nyata membelokkan sejarah, nyata-nyata menghancurkan bangsa ini dari dalam, membusukkan namanya. Tapi ini banyak dari militer, dari kepolisian, dari Polri kita ini kadang-kadang sudah tercemar mentalitasnya dengan mentalitas yang sungguh sangat bertentangan dengan falsafah bangsa dan pembelaan terhadap negara ini. Maka dari itu Laskar Sabilillah sungguh kita bekerja sama dengan semuanya, dengan seluruh aparat, dengan seluruh pemerintah, dengan seluruh militer dan seluruh kepolisian. Tetapi kita dalam perjuangan ini jangan mengharapkan siapa-siapa, kita bergerak. Kenapa? Sebab kalau seandainya tidak kita yang bergerak, maka bangsa ini akan hancur. Falsafahnya akan hancur, ketahanannya akan hancur, sejarahnya akan hancur. Kemarin alhamdulillah dari PBNU sendiri sudah mulai bergerak. Di antaranya adalah tentang pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Yang jadi aneh,
Sejarah pembelokan Nahdlatul Ulama itu muncul juga di NU online. Kan itu aneh bin ajaib. Itu kan pembelokan sejarah NU kan termasuk menghancurkan sejarah NU. Tapi kok bisa muncul ada di NU online gitu. Ada di majalah-majalah NU. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua pengurus NU itu bisa mau untuk berjuang demi Wali Songo, berjuang dari leluhurnya. Kadang-kadang ada orang NU, pengurus NU, kita tidak boleh menutup mata. Kadang-kadang lebih membela Habibnya daripada membela NU. Lebih membela Habib daripada membela negara. Itu ada seperti itu tuh. Makanya kita harus hati-hati, pasang mata, pasang kuping, kemudian juga pasang pikiran. Bahwasannya kita semua berjuang untuk mempertahankan bangsa. Kita teguhkan niat kita, hati kita, jangan sampai bergeser. Ketika ada apa-apa, jangan mundur walaupun sejengkal. Karena kalau tidak, maka bangsa ini akan hancur. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan lama-lama karena kebetulan kemarin itu ada acara Buntet Haul. Kalau Buntet Haul itu setengah bulan, sebulan sebelumnya sudah rame, tamunya sudah rame. Maka dari itu saya masih belum banyak istirahat. Nesumame kula boten dugi teng mriki pilih panjenengane mutung mangke. Menembut boten purun dilantik mangke pripun mangke. Maka dari itu kula nggih kesel-kesel nggih alhamdulillah dugi. Ginamun alhamdulillah dados tiyang NU kedah sabar. Kiai NU kudu subatar nglantik padahal wetenge nyong kencote kira-kira ya wis apa ora dipahi mangan ya wis ora apa-apa. Mungkin apa mboten alhamdulillah. Iki para sedulur. Kula mung badhe nyampeaken napa? Badhe nyampeaken masalah perjuangan itu. Nomor selanjutnya masalah yang berkaitan dengan Ba'alwi, lek kula kaliki Imaduddin Al-Bantani ngendika masalah Habib niku jangan di framing. Ngertos framing napa mboten, Bu? Ngertos apa mboten? Mboten paham? Ya wis ora usah dipikiri sekali dirongokne mawon. Di framing niku jangan diasumsikan lek kula kaliki Imad niku benci ke Habib, mboten. Bukan benci, Pak. Ini adalah menangkal kezaliman daripada Habaib. Nek Habib ora gelem dikerasi ya aja zalim. Dino mboten? Apalagi zalim terhadap bangsa Indonesia. Sing jenenge rakyat Indonesia itu peradabannya sangat luar biasa. Ada sejarah membuktikan bahwa satu-satunya negara yang tidak pernah ditundukkan oleh kekuatan yang maha kuat, yaitu adalah kekuatan kaum Mongol yang hampir menguasai 3/4 dunia, sampai dugi teng Eropa dikuasai, ngate Soviet dikuasai. Niku yang tidak bisa dikuasai adalah rakyat Indonesia Nusantara. Niku boten saged dikuasai. Ya niku adalah ketika kerajaan Singosari memiliki satu kerajaan yang memiliki punggawa-punggawa yang sangat tegas. Memiliki para pemuda-pemuda yang sangat cerdas. Memiliki satu punggawa-punggawa pejuang-pejuang yang sangat handal. Itu para profesor, ikut diantaranya kekuasaan Mongolia mampu menundukkan Eropa, mampu menundukkan Belanda, mampu menundukkan Jerman, mampu menundukkan daratan Eropa, mampu menundukkan Eropa Timur semacam Soviet, mampu menundukkan tanah-tanah Arab, mampu menundukkan hampir Jazirah Arab. Tapi para Rasul 2 kali kekuatan Mongol menyerang kerajaan Singosari, tanah Nusantara, Jawa. Niku 2 kali itu juga gagal. Ternyata punggawa Jawa dan punggawa Nusantara lebih hebat daripada Mongol. Ini malah yang kuat, Pak. Gimana Bapak? Cuma kadang-kadang panjenengan itu dibuat inferiority complex. Inferiority ngertos apa mboten? Orang ngerti maning ya wis, pragat wassalam beres. Inferiority complex niku murakkabun naqs. Ngertos apa mboten? Gak ngerti meneh iki. Ngomong apa kiye? Murakkabun naqs niku minder yang keterlaluan. Paham napa? Mboten? Nah paham napa mboten? Minder yang keterlaluan. Panjenengan itu dibuat minder oleh orang. Panjenengan itu dihilangkan sejarahnya. Bahwasanya yang namanya orang Nusantara nggak punya apa-apa. Orang Nusantara itu adalah dianggapnya budak,
Mereka sendiri menganggap dirinya adalah tuan daripada orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Indonesia itu adalah bangsa lemah. Masyarakat Indonesia tidak memiliki peradaban. Yang melakukan semacam itu adalah para sedulur kaum Ba'alwi sing disebut kaum Habib, sing ngakune putune Kanjeng Nabi padahal nasabe pal. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Lah iki para sedulur, kalian dibuat minder, kalian dibuat seolah-olah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena data-data sejarah kebesaran kalian niku dipun rampas dumateng Londo. Di Belanda itu puluhan ribu manuskrip Indonesia yang belum dikembalikan. Sejarah kebesaran Indonesia dari mulai Singosari sampai Mojopahit Islam, Mataram Islam, Pajang Islam, Demak Bintoro, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak Ternate Islam, Maluku Samudra Pasai, Kesultanan Bone Islam, nganti terus merampas sampai dugi dumateng Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Niki kebesarannya sangat luar biasa Indonesia, maka pantas kekuatan internasional, kekuatan maha dahsyat kaum Mongol ternyata 2 kali nyerang Indonesia, 2 kali nyerang kekuatan Nusantara. Kenapa mereka tidak mampu? Lagi para peradaban semacam ini harus kita munculkan supaya panjenengannya pede bahwa panjenengan itu orang besar. Kata siapa disebut kaum budak? Maka jangan suka memperbudakkan diri Anda di depan Ba'alwi, memperbudakkan diri Anda di depan bangsa lain, di besang Ba'alwi, di depan para habaib, seolah-olah kalian itu dijadikan sebagai budak-budak mereka yang tidak memiliki kekuatan. Sungguh ironi, bangsa yang sangat besar, peradabannya sangat besar, kekuasaannya sangat luas. Nganti sadurunge niku wonten jenenge Ratu Sima menguasai hampir separuh dunia. Itu adalah kerajaan sing asale sing Jawa. Nusantara niku memang sangat luar biasa. Dulu Nusantara yang terakhir termasuk Malaysia. Dulu Nusantara terakhir termasuk Filipina. Dulu Nusantara terakhir termasuk Champa. Dulu Nusantara terakhir termasuk Vietnam. Dulu Nusantara terakhir itu termasuk Brunei, termasuk Singapura. Itu sangat luar biasa. Kalian itu orang hebat. Kalian itu adalah darah-darah orang hebat. Kalian itu darah-darah pejuang. Bukan darah pecundang. Bukan darah pengkhianat. Bukan darah budak. Bukan darah jongos. Panjenengan itu darah para pejuang yang sangat gagah. Maka kalian semua ketika ada orang yang menantang kalian untuk menghancurkan bangsa kalian, ada orang menantang kalian tentang peradaban kalian, menginjak-injak leluhur dan bangsa kalian, busungkan dada kalian, tegakkan badan kalian, lawan mereka semua, tantang mereka semua sampai di mana. Mungkin apa mboten? Faham apa mboten? Laiki para syarek, para sedulur, adanya satu penekanan, yaitu kaum Ba'alwi dan habaib, di mana habaib mengatakan membuat sesuatu orang mendoktrin kalian seolah-olah kalian tidak punya peradaban. Salah satunya apa? Salah satu contohnya adalah banyak di antara oknum-oknum Ba'alwi yang mengatakan kami adalah majikan kalian. Artinya panjenengan kabeh jongos ndasmu. Gina mboten? Ono sing ngendika kalau seumpama tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Islam. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal agama. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Allah. Kalau seumpama tanpa Habib, Indonesia tidak mengenal Kanjeng Nabi. Kalau tanpa Habib, Indonesia tidak merdeka. Iki omongane kaum Habib niki, oknum Habib niki ngedabrus kadzab misui sampean, ngapusi sampean, goroi sampean kadzab. Nek ora mari ki dajal ora bener ki. Gina pembetan. Apa sampean melotot-melotot ning nyong? Asal ngomong Habib sampean melotot terus mriwatmu ki. Sing melotot ning nyong berarti muhibin ya. Ora sire pro-pro sulur. Gina pembetan. Iki porse ora bener. Jadi ini ono oknum Habib ngendiko tanpa Habib Indonesia tidak mengenal Habib. Sampean tantang itu Ba'alwi. Mana datanya wahai Ba'alwi? Bicara harus dengan ilmu, jangan dengan ngedaprus sampean. Jangan
membohongi rakyat Indonesia. Jangan menghapus sejarah kebesaran Indonesia. Jangan ente membohongi. Jangan ente kemudian merasa dirinya lebih hebat dari bangsa-bangsa Indonesia. Keluarkan kehebatan orang-orang Hadramaut. Keluarkan kehebatan orang-orang Yaman. Keluarkan kehebatan daripada orang-orang Tamil. Bandingkan dengan kekuatan Nusantara. Gak ono apa-apa. Wis keplok ning banter. Lah wong Banjarnegara bisane mung keblok tok. Nek ana Habib ta mengkeret kabeh. Susahnya ngomong pada wong Banjarnegara iki mung bisane keblok tok. Ana kiai kencet dikeploki sampean iki ya. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Gak apa-apa ngantuk. Wis panjenengan tilem mawon boten napa-napa. Kula tak kiai NU ya wis biasa, ora dipahi mangan ditinggal ngantuk wis biasa, nek sabar mawon. Wong ngantuk mawon sing tuwek-tuwek kilem mawon boten napa-napa nggih. Boten napa-napa. Lah mangke nek seumpami pradin pengaosan ngajine pragat bubar, mripate masih merem durung buka wis gak usah digugah digotong ben ning kuburan sebelah kana beres. Nggih napa mboten? Iki para rasul ada oknum Habib yang bicara seperti itu. Ana oknum Habib sing ngendika kalau tidak ada Habib Indonesia tidak merdeka. Ini adalah ngedabrus, orang benar kafir, orang benar bohong. Gimana? Buka sejarah para rasul. Kaum Habaib itu didatangkan. Siapa mendatangkan? Belanda. Yang mendatangkan Habib siapa? Londo. Berarti sampai ngelek-elek Gus dasmu ngelek-elek apa? Iki bicara data. Ente ngomong sembarangan, buka datanya. Ternyata mereka yang didatangkan oleh Belanda, buka sejarahnya Pak Agus Sunyoto. 1832 Belanda mendatangkan Hadramaut, orang-orang Yaman, orang-orang Habib datang di Indonesia. Kemudian begitu datang di Indonesia para seluruh ngangge nopo, ngangge kapal. Kapale sopo? Kapale Londo. Bayar ora bayar gratisan. Ratusan ribu orang datang gratisan. Toko Indonesia arep opo? Arep kerja. Kerja ning sopo? Kerja ning Londo. Dibayar ning sapa? Ya dibayar ning Londo. Habaib Duki dijemput oleh Belanda. Kemudian tidak bayar di kapalnya, digratiskan oleh Belanda. Kemudian juga sampai di Indonesia dipakai pekerjaan oleh Belanda, dikasih duit oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda. Ada yang jadi kapiten, ada yang jadi mufti, termasuk Mufti Utsman bin Yahya, mufti Belanda untuk Betawi. Termasuk juga yang lainnya jadi pekerja-pekerja sipil yang ada di perkantoran pemerintah Hindia Belanda. Mereka datang dipekerjakan oleh Belanda. Mereka datang digaji oleh Belanda. Termasuk para sedulur sedemawon. Mereka datang kemudian dikasih tanah oleh Belanda. Tanah sopo, tanah Londo. Tanah Londo sing ngendi? Dari ngerampas saking bapak tuane sampean. Mereka didatangkan oleh Belanda, digratisi oleh Belanda, orang bayar tiketnya. Sampai di Indonesia kerja di batang Belanda, diparingi yotro di batang Belanda. Kemudian para seluruh dikasih uang oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih rumah oleh Belanda. Ini semua dijamin oleh Belanda. Kira-kira anggene bapak tuane sampean pengen merdeka saka Belanda? Kira-kira Habib itu luwih melu ning Belanda apa melu marang bapak tuane sampean? Jawab. Bapak tua sampean apa melu marang Belanda? Belanda napa para pejuang Indonesia? Ini logika sampean sing pinter aja digorong sampean. Nek ono Habib ngomong kayak gue tanpa kata Habib Indonesia tidak merdeka. Ora usah ragu-ragu, kaplok sampean itu. Bener. Gimana kan? Ini menciderai daripada para pahlawan. Seolah-olah pahlawan kita itu diremehkan. Seolah-olah yang berjasa itu Habib. Dasmu sing ngendi sejarahmu kowe. Aja ora tegas kok. Sampai wong Indonesia kudu tegas bareng para rasul. Aja plintat-plintut. Gina apa mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Ora bener.
Sedangkan sing jadi masalah apa? Sing jadi masalah pada waktu pergerakan, setelah pergerakan Diponegoro, Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830, di kepala Profesor kerugian Belanda sangat luar biasa. Dan Profesor Dr. Sunugroho mengatakan bahwasanya perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh para syarif dan para sayyid. Berarti Profesor Dr. Sunugroho Belanda sudah mengakui bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh para syarif, para sayyid. Sapa Syarif kali Sayyid? Syarif kali Sayyid adalah putune Kanjeng Nabi sing ana ning Indonesia. Margi putune Kanjeng Nabi Syarif kali Sayyid kawin bari wong Banjarnegara, aku lihat 2 anak irunge pesek goek. Mung ketoke apa ketoke bolongane tok. Ga anak irunge blas Arabe pun ical. Gina mboten? Maka para syarif para rasul untuk meredam daripada perjuangan para syarif dan sayyid untuk memerdekakan diri dari Belanda, maka kemudian orang Belanda, pemerintah Belanda mendatangkan kaum Ba'alwi dari Hadramaut dan di branding di depan kalian, diklaim depan kalian, ini loh cucunya Rasulullah yang asli ini. Kalian matanya budak semua, dilihat orangnya tampangnya tampang Arab. Lebih besar, lebih gagah, lebih ganteng. Buta semua orang Indonesia. Ini diharapkan apa? Diharapkan perjuangan Indonesia tidak akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Tapi pada waktu itu para seluruh Indonesia malah meraih satu kesuksesan, bahkan bisa merdeka dari Belanda. Itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi asli para cerita itu adalah para seluruh. Setelah Belanda sampun lunga, setelah Belanda sudah pergi, ternyata sisa antek daripada Belanda masih disisakan di Indonesia. Sama kaum Ba'alwi bari habaib. Milo senengin gembosi Indonesia. Habib kadang-kadang gembosi Indonesia. Saya minta kepada kalian kalau betul-betul bangsa Indonesia, kalau ada oknum Habib atau siapapun sing gembosi negara Indonesia, gembosi negara kesatuan Indonesia, bergerak kalian lawan mereka, jangan sampai diam tadi. Ginomotan. Iki melongone sampai melongo ngerti apa melongo keter sampai. Sampai melongo gawe keter yang sing deleng sampai. Gino mboten? Jadi orang bener. Mino para serek para sedulur, sing sampean kudu paham, sing jenenge Habib kali Syarif kali Sayyid beda. Kira mboten? Napa bedane? Bedane ne Habib niku asale saka Hadramaut Yaman. Disebut Yaman. Zaman saat menikah Hadramaut termasuk Yaman. Zaman Rumiin Hadramaut tidak termasuk Yaman. Hadramaut termasuk Yaman niku dimasukkan oleh Inggris abad ke-19. Hadramaut dan Tarim ya ikut dimasukkan dalam Yaman. Sebelum abad ke-19 termasuk zamannya Kanjeng Nabi, Hadramaut kali Tarim belum termasuk Yaman. Belum masuk ke Yaman. Dadi lek Kanjeng Nabi donga Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Gusti kula nyuwun barokai panjenengan kangge Syame kula kali panjenengan, Syam niku Irak Syria termasuk Yamane kula kabeh. Gusti Allah apa Kanjeng Nabi nyebut Yaman dumateng hadise supados dibarokai dumateng Gusti Allah. Ingat, Yaman pada waktu zamannya Kanjeng Nabi belum termasuk Hadramaut dan Tarim, sedangkan Habib anane orang ning Yaman tapi ning Hadramaut kali Tarim tidak termasuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham mboten? Paham napa mboten? Mila para syarif para sulur, orang Yaman zaman sekarang banyak tidak setuju terhadap pergerakan para kaum Hadrami yang ada di Hadramaut, golongan Habib banyak yang tidak setuju. Kenapa? Sebab karena orang Hadramaut orang Yaman sudah tahu bahwa orang Hadramaut yaitu kaum